Perkenalkan, nama saya Febri Nadi Payung. Saya dari kelas AK4A dengan NIM 2305081105. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia atau Cortex. Di sini kita masuk di pendahuluan. Yang pertama ada definisi perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, pentingnya pajak. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Yang ketiga, sejarah singkat pajak di Indonesia. Pajak telah diterapkan sejak zaman kerajaan dalam bentuk upeti, berkembang pada masa kolonial, dan terus mengalami reformasi hingga saat ini. Sejarah perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada di era pra-kemerdekaan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Indonesia telah mengenal konsep pajak dalam bentuk upeti yang diberikan kepada raja sebagai tanda penghormatan dan bentuk ketaatan. Upeti ini bersifat memaksa dan biasanya berupa hasil bumi atau barang berharga lainnya. Pada masa kolonial Belanda, sistem perpajakan mulai lebih terstruktur dengan diperkenalkannya berbagai jenis pajak seperti pajak rumah atau Wigstax pada tahun 1816 yang dikenakan pada penduduk yang menempati suatu wilayah atau tempat tertentu. Nah, yang kedua pada era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai menata sistem perpajakan nasional. Pada tahun 1950, dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar pajak penjualan. Selanjutnya, pada tahun 1959, pemerintah mulai menyusun undang-undang perpajakan yang mengatur kewajiban pajak bagi pelaku ekonomi dan warga negara. Nah, yang ketiga ada reformasi perpajakan pada tahun 1983. Tahun 1983 menjadi tonggak penting dengan dilakukannya reformasi perpajakan yang mengubah sistem official assessment menjadi self-assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi dasar hukum utama dalam reformasi ini. Yang keempat ada reformasi perpajakan lanjutan. Perkembangan ekonomi dan sosial mendorong pemerintah untuk terus melakukan perubahan dalam sistem perpajakan. Pada tahun 2000 dilakukan perubahan undang-undang perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Nah, kemudian kita masuk di perkembangan pajak modern yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sistem self-assessment. Sistem self-assessment ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kemudian, meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan masyarakat. Yang kedua ada digitalisasi administrasi pajak. Yang pertama ada penerapan sistem elektronik dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Kemudian sistem e-filing dan e-billing membantu wajib pajak dalam administrasi perpajakan secara daring. Nah, yang ketiga ada integrasi layanan perpajakan. Integrasi sistem perpajakan dengan perbankan dan instansi pemerintah lainnya. Kemudian penyederhanaan proses administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, kemudian kita masuk pada Cortex, reformasi pajak berbasis teknologi. Latar belakang Cortex untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang terintegrasi, yang dikenal sebagai Cortex. Nah, apa itu Cortex?
Cortex adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam suatu platform. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat implementasi dari Cortex. Yang pertama, efisiensi, di mana mempercepat dan menyederhanakan administrasi perpajakan. Yang kedua, transparansi, mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga ada integrasi, menghubungkan berbagai sistem perpajakan dalam satu ekosistem digital. Sistem Cortex resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025. Namun, implementasi awal menghadapi berbagai tantangan seperti gangguan sistem, ketidaksesuaian data, dan keluhan dari penggunaan yang mengganggu operasi bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, DJP memutuskan untuk mengoperasikan kembali sistem lama secara paralel dengan Cortex dan menangguhkan penalti untuk keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh gangguan sistem. Nah, dampak dari Cortex terhadap sistem perpajakan. Yang pertama ada meningkatkan rasio pajak terhadap PDB. Yang kedua, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Nah, kemudian kita masuk dalam kebijakan pajak terkini di Indonesia. Yang pertama ada kenaikan tarif PPN. Pada Desember 2024, pemerintah mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% menjadi 12%. Efektif mulai 1 Januari 2025. Namun, kenaikan ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah, sementara tarif untuk barang lainnya tetap 11% dan barang-barang pokok tetap bebas pajak. Yang kedua, pajak minimum global. Indonesia juga mengadopsi pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan melebihi 750 juta euro. Sebagai bagian dari upaya internasional untuk meminimalkan persaingan pajak antar negara. Kemudian yang ketiga, pembentukan Kementerian Pendapatan Negara. Pemerintah merencanakan pembentukan Kementerian Pendapatan Negara yang akan mengawasi pendapatan negara termasuk pajak, cukai, dan royalti pertambangan dengan tujuan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari 10% menjadi 18%. Nah, kesimpulan dan prospek masa depan. Implementasi Cortex diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 1,5% dari 10,02% menjadi 11,5%. Meskipun menghadapi tantangan awal, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini guna mencapai efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Dengan reformasi dan inovasi yang terus dilakukan, sistem perpajakan Indonesia diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang perkembangan perpajakan di Indonesia atau Cortex. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.